Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada pembelajaran biologi. Di video kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari pertemuan kita minggu kemarin dan masih berkaitan tentang virus. Sebagai bahan untuk mengingat atau mengingatkan kita tentang materi minggu kemarin, bahwa kita telah mempelajari yang pertama tentang sejarah ditemukannya virus yang diawali oleh penelitian Dmitri Ivanovsky, kemudian ciri-ciri virus, bentuk-bentuk virus, dan juga bagaimana cara virus memperbanyak dirinya. Nah, ternyata virus itu memberikan dampak negatif pada makhluk hidup apabila dia berhasil masuk ke dalam tubuh suatu makhluk hidup. Di video kali ini kita akan khusus membahas dampak virus untuk manusia dan juga tumbuhan. Sedangkan untuk yang hewan kita akan bahas pada pembelajaran berikutnya beserta review materi sebelum mengikuti ulangan harian mengenai virus. Nah, virus pada makhluk hidup yang pertama bisa menyerang pada manusia. Ini adalah contoh dari seorang anak yang menderita virus polio, di mana virus polio itu disebabkan oleh poliomielitis yang menyerang pada bagian otot suatu manusia atau seorang anak, di mana otot itu akan menyebabkan komposisi tulang dia berubah. Otot tersebut dia mempengaruhi bentuk tulang sehingga menekan bagian tulang dan menyebabkan kaki atau anggota gerak itu memiliki bentuk O dan bentuk X. Nah, ini adalah anak yang menderita virus polio di mana kakinya membentuk huruf O. Yang kedua, ini adalah herpes virus varicella zoster yang merupakan penyebab dari penyakit cacar air. Jadi cacar air itu menyerang pada bagian dermis atau kulit manusia, di mana meninggalkan bercak yang didahului oleh adanya cairan pada bercak, kemudian cairan itu keluar dan menyebar ke bagian tubuh yang lain. Nah, ini adalah bentuk dari virus herpes yang memiliki bentuk bola. Yang selanjutnya ini adalah virus rabies. Virus rabies itu memiliki bentuk lonjong di mana dia disebabkan oleh hewan-hewan yang bertaring. Contohnya adalah anjing, kemudian ada kera, ada simpanse. Nah, ini biasanya dia menular melalui gigitan hewan-hewan yang telah terkena oleh virus tersebut. Jadi pada hewan di bagian air liurnya yang telah mengandung virus, apabila itu berhasil menggigit tangan manusia atau menggigit bagian tubuh dari manusia, maka air liur yang mengandung virus tadi akan bercampur dengan luka darah dan masuk ke jaringan saraf, tepatnya di bagian otak, sehingga orang yang terkena rabies itu biasanya mengalami radang otak atau kejang-kejang. Dan kalau misalkan penanganannya itu terlambat, akan menyebabkan kematian. Yang selanjutnya adalah virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus, di mana virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh dari manusia. Nah, di samping ini adalah gambar dari penderita virus HIV yang mengakibatkan penyakit AIDS, di mana penyakit AIDS ini biasanya ditularkan yang pertama melalui jarum suntik. Jadi orang yang sering menggunakan narkoba, dia bergonta-ganti jarum suntik, dan jarum suntik itu mengandung virus HIV, kemudian bisa menular ke orang lain. Yang kedua, bisa juga dengan cara hubungan seks yang sering bergonta-ganti pasangan yang bisa juga menularkan virus HIV. Yang ketiga, bisa juga ditularkan dari ibu apabila ibu tersebut itu dia memiliki virus HIV dan kemudian menyusui anaknya atau melahirkan anaknya, kemudian anak tersebut minum ASI dari ibunya, maka anak tersebut juga bisa terkena oleh virus HIV. Nah, lama-kelamaan karena sistem kekebalan tubuh seseorang itu mengalami penurunan, dia akan diikuti dengan penurunan berat badan, kemudian kesadaran, dan juga infeksi-infeksi yang menyerang
anggota tubuh yang lain, contohnya pada sistem pencernaan, sistem saraf, dan juga pendarahan. Nah, kebanyakan untuk penderita virus HIV atau penyakit AIDS ini dia menggunakan obat yang disebut sebagai ARV atau antiretroviral, di mana obat tersebut menghambat sistem reproduksi atau perbanyakan diri dari virus HIV. Ini untuk virus HIV yang bisa menyerang pada manusia. Yang selanjutnya ada virus dengue atau yang kita kenal penyakitnya dengan nama penyakit demam berdarah, di mana virus dengue ini dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti yang mengandung virus pada bagian mulutnya. Pada saat mulut dari nyamuk itu menusuk atau menembus ke dalam kulit manusia, dia membawa virus dan virus tersebut menyebar ke jaringan pembuluh darah dan kemudian merusak jaringan darah yang lain, contohnya merusak sel darah merah, kemudian merusak sel darah putih dan juga merusak keping darah, sehingga orang yang mengalami penyakit demam berdarah ini bisa mengalami pendarahan dan mengalami kekurangan trombosit atau kekurangan keping darah. Yang terakhir yang sekarang lagi kita cari vaksinnya atau kita cari obatnya yaitu COVID-19 atau Coronavirus Disease 19 yang ditemukan pada Desember 2019 di Provinsi Hubei, Tiongkok, Cina. Nah, virus ini menyerang sistem pernafasan khususnya di bagian paru-paru, sehingga apabila virus tersebut berhasil masuk ke paru-paru orang, virus tersebut akan membentuk cairan dan cairan tersebut akan menggumpal di dalam paru-paru, sehingga di dalam paru-paru berisi cairan yang beku dan menghambat kerja dari alveolus, sehingga manusia itu tidak bisa melakukan proses pernafasan secara normal. Artinya dia tidak bisa lagi untuk menghirup O2 dengan normal dan bebas. Oleh karena itu dia harus dibantu dengan ventilator atau serang yang terhubung ke dalam paru-paru untuk membantu pernafasannya. Nah, ini untuk virus yang menyerang pada manusia. Yang selanjutnya adalah virus yang menyerang pada tumbuhan. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas yaitu tentang TMV atau tobacco mosaic virus, di mana virus ini menyebabkan bercak kuning pada tanaman tembakau di bagian daunnya. Kemudian yang selanjutnya ada bean yellow mosaic virus, di mana virus ini juga menyebabkan bercak kuning pada daun tanaman buncis. Kemudian ada virus tungro yang menyerang pada batang dan daun padi, di mana virus ini dibawa oleh hama wereng atau serangga wereng yang membawa virus tersebut, sehingga pada saat hama wereng itu menggigit daun atau batang dari tanaman padi tersebut akan mengalami kemasukan virus yang disebut sebagai virus tungro yang menyebabkan batang dan daunnya berwarna kuning. Yang selanjutnya ini adalah Citrus Vine Flower Degenerative atau CFPD, di mana virus ini menyerang pada tanaman jeruk, khususnya pada bagian daun dan juga bagian buah. Nah, pada gambar ini kita bisa melihat bahwa daun jeruk yang mengalami virus CVPD ini dia akan mengalami bintik atau bercak berwarna kuning dan daunnya mengkerut, sedangkan pada bagian buahnya itu pada bagian dagingnya tidak bisa berkembang secara sempurna. Yang terakhir ini adalah potato yellow mosaic virus, di mana virus ini juga menyerang pada daun, yaitu pada tanaman kentang. Oke, cukup sekian mengenai virus. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa semua virus itu mendatangkan dampak negatif bagi makhluk hidup yang ditumpanginya, tak terkecuali pada manusia, tumbuhan, dan juga hewan.
Untuk virus yang menyerang pada hewan, kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya, sekaligus review atau kita mengulang materi tentang virus sebelum kita mengikuti ulangan harian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya.